Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa asbati wa duriyatih. Inna Allah ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim anwarihim ma'lumihim nafaatihim barakatihim fi dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum ويتوافانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Minta sekali lagi Fatihahnya untuk seluruh jamaah Masjid Al-Muttaqin khususnya. Kita mintakan kepada Allah mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah. Yang sakit semua diangkat penyakitnya oleh Allah. Wabil khusus juga kepada seluruh muslimin muslimat agar semua bala ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ala hadiniyah wa la niyatun shalah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Said bin Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Sampai kepada iman atas khobar yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mengimani sifat-sifat para nabi, maka berikutnya kita bicara mengimani khobar atau berita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lalu sudah kita sampaikan yang pertama yaitu al-imanu bisairil anbiya, iman kepada
para rasul yang diutus oleh Allah sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus berikutnya al-imanu bisairil malaikat, iman kepada seluruh malaikat. Adapun mengimani malaikatnya Allah, maka hendaknya setiap orang Islam, laki-laki maupun perempuan, meyakini bahwa malaikat itu adalah hamba Allah yang dimuliakan. Allah menciptakan hamba yang namanya malaikat, dan hamba ini dimuliakan oleh Allah. Apa kemuliaan mereka? Dijadikan hambanya Allah yang taat kepada Allah dan tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketaatannya kepada Allah tanpa pilihan. Malaikat tidak bisa memilih yang lain, hanya bisa taat dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka diciptakan secara khusus untuk beribadah. Maka apa yang wajib kita imani dari mereka? Yang pertama, mereka bukan laki-laki dan bukan perempuan. Ini wajib iman. Malaikat itu laki apa perempuan? Bukan laki, bukan perempuan. Maka kalau ada yang mulai menggambar-gambar malaikat dengan khayalan-khayalannya, kita tinggalkan semua gambar-gambar tersebut. Kita tidak mengimani yang demikian. Kemudian mereka pula bukan laki, bukan perempuan, juga bukan banci. Ntar lagi bukan laki perempuan, banci. Ya juga bukan. Banci yang menurut syariat, itu ya banci asli. Artinya kemaluannya ada dua. Itu asli banci. Kalau banci sekarang setengah gitu loh, laki-laki tapi gemulai. Jadi kalau salaman sama kamu nggak batal gitu. Terus yang kedua, mereka para malaikat tidak dilahirkan. Mereka tidak memiliki bapak, tidak memiliki ibu. Terus gimana munculnya? Munculnya gimana? Muncul aja kayak Nabi Adam alaihis, muncul saja, nggak pakai lahir, nggak pakai apa. Terus mereka tidak makan dan tidak minum. Mereka pula tidak pernah tidur, ya nggak ngantuk, ya nggak lapar, ya nggak haus. Terus pekerjaan para malaikat hanya beribadah kepada Allah. Ya pantas lah, nggak makan, nggak minum, nggak tidur, ngapain aja? Ibadah doang. Hanya mengabdikan diri untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sejak mereka diciptakan hingga nanti mereka hanya taat kepada Allah, melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun sedetik pun mereka para malaikat tidak pernah melakukan maksiat kepada Allah. Dan wajib kita imani untuk selama-lamanya para malaikat itu tidak akan pernah berbuat
maksiat. Makanya mereka itu punya sifat apa? Maksum, sebagaimana para nabi. Artinya Allah menjaga mereka dari melakukan kemaksiatan. Maka enggak sekalipun mereka maksiat kepada Allah. Kalau ada berita tentang malaikat yang ngelakuin maksiat, maka kita harus jauhkan keyakinan kita dari mengimani yang demikian. Ada loh, dulu malaikat itu diutus oleh Allah, kemudian dirubah untuk jadi manusia, kemudian berbuat maksiat kepada Allah. Ini harus kita buang dari keyakinan kita, karena malaikat yang diutus jadi manusia itu banyak. Seringkali malaikat kalau datang ke bangsa manusia seringkali menjumpai para nabi dalam bentuk manusia, seperti malaikat Jibril alaihissalam seringkali datang ke Nabi Muhammad dalam rupa sosok seorang manusia yang putih, ganteng, tinggi, rambutnya hitam. Malaikat bilang para sahabat bilang, ini orang ganteng banget, dari mana? Nggak pernah ada yang lihat. Malaikat demikian. Bukan berarti kalau dia menyerupai manusia lalu mempunyai sifat-sifat manusia, enggak. Pernah juga malaikat datang ke rumah Nabi Lut alaihissalam. 2 malaikat ganteng datang ke rumah Nabi Lut. Nabi Lut geger. Kenapa? Di kampungnya itu enggak boleh ada tamu orang ganteng. Kalau ada tamu orang ganteng buat rebutan sekampung, digilir. Coba ente. Lah begitu malaikat masuk ke rumah Nabi Lut, geger sekampung. Wah, di rumah Nabi Lut ada orang ganteng masuk. Langsung digeruduk rumah Nabi Lut. Lah, pikir Nabi Lut nggak tahu kalau itu malaikat. Dikasih makanan, dikasih minuman, dipelototin aja. Orang kasih makan diem aja, dikasih air diem aja gitu. Sama dengan malaikat yang datang ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi mereka walaupun menyerupai manusia, tetap mereka tidak memiliki sifat manusia. Sifatnya tetap malaikat, nggak makan, nggak minum, nggak tidur, hanya taat dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka tidak akan mati. Nggak ada malaikat mati, nggak ada. Coba cari kuburannya malaikat, ada? Nggak ada. Karena malaikat nggak akan mati sampai nanti hari kiamat. Ketika ada tiupan sangkakala, maka ketika makhluk-makhluk dimatikan, malaikat pun ikut dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terus pekerjaan ibadah para malaikat itu bentuknya macam-macam. Ibadahnya nggak kayak kita. Kalau kita ibadahnya satu macam, artinya sedunia ibadahnya satu macam. Kalau maghrib sedunia ya sholat maghrib semua, sama ibadahnya. Kalau pas bulan haji sedunia disuruh pergi haji. Kalau bulan Ramadan sedunia puasa semua. Maka manusia itu ibadahnya sama semua sedunia dalam satu waktu. Lah kalau malaikat beda-beda. Dalam satu waktu itu ibadahnya malaikat berbeda-beda. Ada yang Allah perintahkan untuk sujud selamanya. Dari sejak diciptakan dia sujud dan gak pernah bangun lagi. Ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk rukuk
Ya ruku, sejak diciptakan ruku aja nggak bangun-bangun. Ada lagi malaikat yang diciptakan untuk tawaf, mengelilingi Baitul Ma'mur. Nanti di akhir itu ada namanya Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Baitul Ma'mur itu tempat yang adanya di atasnya Ka'bah. Kalau Ka'bah kita tarik garis lurus ke atas, itu di atas ada tempat yang kayak Ka'bah, begitu namanya Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat. Boleh. Yang diperintah tawaf ya tawaf aja. Yang diperintahkan nulis aja. Yang diperintahkan bawa wahyu ya bawa wahyu aja, nggak ada ibadahnya gantian, nggak ada. Nih gua sekarang capek ruku, lo gantian lah gua sujud, lo yang ruku, nggak ada begitu, nggak ada. Tugasnya sama semua sampai nanti datangnya hari kiamat. Nanti malaikat itu tugasnya kayak polisi lah. Tugasnya beda. Ada polisi yang tugasnya berdiri depan kantor, berdiri sehari ada. Polisi apa itu? Pas pampres. Pokoknya pegang senjata di depan istana berdiri seharian. Kalau belum diganti sip belum ganti. Malaikat nggak ada gantinya, itu masih pakai sip polisi mah. Karena sifatnya masih sifat manusia. Makanya orang Arab ketika mendengar berita Nabi Muhammad SAW mengaku sebagai nabi, kata mereka harusnya yang datang kepada kami itu malaikat, bukan manusia kayak kamu. Kalau manusia kayak kamu masih bisa makan, masih minum, masih bisa macam-macam. Tapi harusnya para malaikat yang nggak ada kekurangannya. Ini orang-orang Arab menolak nabi dari bangsa manusia. Mereka pengennya nabi dari bangsa malaikat. Boleh nggak? Bisa nggak Allah mengutus nabi ke kita dari bangsa malaikat? Bisa? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh saja ya. Tapi tidak lebih sempurna daripada manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dari bangsa kalian sendiri. Kenapa? Karena kalau dari bangsa manusia ya mereka rapi, bisa ngajarin kita caranya makan, caranya minum. Kalau malaikat gimana? Pakai 3 jari coba. Gitu. Nggak bisa ikut makan, nggak bisa. Minum nggak bisa ikut minum. Caranya tidur nggak bisa ikut ngajarin. Kalau sakit caranya sholat nggak bisa praktek. Nggak pernah sakit si malaikat. Hingga nabi yang diutus oleh Allah kepada kita menjadi sempurna ketika diutusnya dari bangsa manusia, karena bisa mempraktekkan sebagaimana sifat-sifat kemanusiaan. Ibadahnya malaikat bermacam-macam sesuai bentuknya malaikat. Bentuknya malaikat juga macam-macam. Enggak satu bentuk, enggak. Kalau kita satu bentuk paling kecil, dewasa, tua, qaid. Paling begitu ukurannya, tapi bentuknya sama, begitu-begitu aja, enggak ada perbedaan. Kalau malaikat ada yang kecil, yang dikatakan sampai bergelantungan di punya jenggot punya. Nah, itu banyak yang gantung-gantung di situ kalau kamu wudu. Ada juga yang gedenya luar, kayak siapa? Malaikat Jibril alaihis salam. Bocor. Allah.
Kita teruskan. Ada malaikat alaihi wassalatu wassalam yang sangat besar hingga bumi ini tidak sanggup untuk menampungnya. Tapi di antara keistimewaan malaikat bisa merubah diri menjadi apa saja, hingga dia seringkali kalau ke bumi berubah menjadi manusia atau berubah menjadi lonceng atau berubah menjadi yang lain-lainnya. Ini bentuk-bentuk malaikat sebagaimana riwayat Nabi Muhammad SAW yang ingin melihat rupanya malaikat Jibril alaihissalam, tapi tidak bisa melihatnya di dunia. Ketika malaikat Jibril bersama Nabi Isra Mi'raj, barulah Nabi melihat rupa aslinya malaikat Jibril, karena ketika keluar dari bumi baru malaikat Jibril bisa menampakkan wujud aslinya. Begitu lihat, sebesar itu gedenya malaikat Jibril alaihissalam. Diceritakan antara alisnya, ini mata ketemu mata, ini antara jarak alis ketemu alis, itu perjalanan sekian harinya manusia. Antara alis sama alis. Lah kalau kuping sama kuping bagaimana ente? Lah kalau tangan sama tangan begitu, masya Allah, menutupi seluruh bumi ini. Makanya malaikat begitu mudah untuk menghancurkan bumi ini. Diberikan oleh Allah kemampuan, tapi untungnya mereka berada dalam ketaatan kepada
Allah. Beda dengan jin. Jin juga begitu. Jin juga bisa merubah dirinya menjadi macam-macam. Nah, kalau kita itu suka kesetanan, kalau setan suka kemanusiaan gitu. Nyata setan kesurupan manusia gitu. Mereka juga takut. Jin berbeda dengan malaikat kalau mereka masih punya sifat sebagaimana sifat kita, hingga banyak bangsa jin yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi malaikat tidak ada yang berbuat maksiat kepada Allah. Ibadahnya malaikat bermacam-macam. Artinya Allah memberikan tugas kepada mereka untuk ibadah yang bentuknya berbeda-beda. Jangan pernah meyakini kalau malaikat itu adalah pembantu-pembantu Allah. Ini yang seringkali nih. Orang seringkali memahami, orang-orang awam, bahwa Allah itu ngurusin langit bumi ini dibantu oleh para malaikat. Hingga dalam Quran ada kalimat Allah menyatakan diri dalam Al-Quran tentang penciptaan alam. Ada kalimatnya menggunakan kalimat ana, ada kalimatnya menggunakan nahnu. Seperti inna nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Ini kalimat kami, dianggapnya itu adalah Allah beserta malaikat. Ya enggak begitu. Kami di situ adalah Allah menunjukkan tentang pengagungan dirinya sendiri. Allah memuliakan dirinya sendiri, maka disebut dirinya dengan nama nahnu, kunna. Terus sering pula menyebut dengan kalimat ana. Sebagaimana kita seringkali menyebut kalau kepada orang alim, kita sering menyebut mereka itu kalimatnya apa? Antum. Ya. Ini kalau manggil kiai, oh, antum sama siapa kemari Pak Kiai? Padahal cuman sendirian manggilnya, tapi antum. Kenapa kok antum? Karena memuliakan, mengagungkan. Nah, Allah mengagungkan dirinya sendiri dengan mengatakan kami. Jangan diartikan kami itu berarti Allah dibantu para. Jangan begitu. Allah tidak butuh bantuan siapapun. Yang ngaji tauhid akan paham itu nanti. Kalau nggak ngaji tauhid, ya terus masih akan punya paham malaikat itu membantu Allah. Terus ada di antara malaikat yang diutus oleh Allah atau ibadahnya mereka adalah membawa pesan kepada manusia, yaitu kepada para rasul ataupun kepada manusia yang lainnya seperti para wanita-wanita soleh, kepada orang-orang khusus yang diperintahkan oleh Allah untuk mendapat berita langsung dari para malaikat. Ada pula yang diutus oleh Allah menjadi juru tulis, bagian tulis, menulis. Ada pula yang diutus oleh Allah untuk membagi-bagi rezeki. Artinya ada yang urusannya nganterin rezeki kepada hamba-hambanya Allah dimanapun dia, siapapun dia, hatta semut, dia yang ngurus rezekinya. Nah, kamu seringkali kalau minum teh, minumnya di sini, tiba-tiba ada semut jalan dari jauh nyamperin. Kita ikutin dari mana nih? Ternyata dari luar-luar. Kok bisa tahu ada teh di situ? Hah? Penciuman tajam, Beb. Mana ada penciumannya tajam. Malaikat yang bagi rezeki, cara membaginya ada dua cara. Terkadang rezekinya diantarkan langsung kepada orang-orang yang akan menerima rezeki.
Terkadang merekanya digiring sampai kepada rezekinya. Ya, makanya kamu kan paling hafal doa sholat duha. In kana rezeki fis sama fa'al, hafal banget ya begitu. Ya Allah turunkan ya Allah, wa ikra fil ardi wa akhriju ba'idan wa qaribun qalilan fa kasirhu haraman wa paling seneng itu yang nganterin malaikat. Kadang diantar, kadang kitanya yang didekatkan dengan rezeki kita. Ada pula yang tugasnya mencabut nyawa, sebagaimana kita kenal mereka dari kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walhasil para malaikat itu banyak rupanya dan banyak pula bentuk ibadahnya. Kemudian zatnya malaikat adalah jisim. Malaikat itu disebut namanya jisim, seperti kita disebut namanya jisim. Tapi kalau jisimnya kita jisim kasif, kasar. Kalau jisimnya malaikat latif, lembut. Artinya lembut itu bagaimana? Nggak bisa dipegang, kayak sinar ini loh. Ada wujudnya tapi nggak bisa dipegang. Seperti malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya. Kalau jin diciptakan dari api. Makanya kedua-duanya nggak bisa kita pegang. Kenapa? Karena bangsa latif, bangsa yang lembut. Coba kamu nyalain api, kamu pegang, bisa? Nggak bisa. Cahaya senter kamu sorotin, kamu pegang, bisa? Namanya jismun latif. Emangnya bisa Beb sinar dibikin makhluk Beb? Ya kalau ente lihat contohnya banyak. Contohnya sinar dibikin makhluk itu banyak. Contohnya mana? Sinar jadi manusia. Mana contohnya? Lah itu HP kamu. Televisi itu modalnya apa? Cahaya. Di televisi itu cuma ada 3 cahaya. Ada cahaya red, green, blue, namanya RGB. Dari 3 warna itu dibentuk manusia dengan berbagai macam-macam. Di TV kamu lihat. Itu kalau kamu masuk ke TV kamu pegang, ada? Ada? Enggak ada. Dari apa itu? Sinar. Allah menciptakan malaikat demikian, diciptakan dari sinar dengan bentuk yang bermacam-macam. Jadi jangan aneh, memangnya ada makhluk dari cahaya? Ada. Nanti kalau kita lihat di dalam surganya Allah, insya Allah mudah-mudahan semua masuk surganya Allah, akan ketemu dengan bidadari yang luar biasa yang dikatakan dari cahaya-cahaya yang istimewa, yang sampai kalau minum kopi kelihatan jalannya kopinya saking. Jadi zatnya malaikat itu jisim yang halus dan tidak ada yang pernah bisa melihat wujud aslinya malaikat kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Begitu pula berapa jumlahnya malaikat. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala dan hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah. Dikatakan bahwa jumlahnya malaikat itu berlapis-lapis. Ada malaikat yang bersama kita di dunia. Ada malaikat yang di atas kita, tapi bukan di langit, di atasnya kita, di awang-awang ini. Ada malaikat yang di langit pertama.
ada yang di langit kedua, di langit ketiga terus. Berapa jumlahnya? Ada yang mengatakan jumlahnya yang ada di dunia jumlahnya sama dengan jumlahnya seluruh manusia, hewan. Manusia dan hewan jumlahnya berapa? Nah, itu sama dengan jumlahnya malaikat yang ada di bumi. Nanti naik lagi jumlahnya malaikat yang di bumi ditambah hewan ditambah manusia, jadi jumlahnya malaikat yang ada di awang-awang. Jumlahnya yang di langit pertama tinggal jumlah lagi yang di bumi, yang di awang-awang, jadi jumlahnya malaikat yang di langit terus tambah banyak, tambah banyak. Kenapa? Karena lokasinya tambah gede. Kalau bumi itu kecil, bumi kecil, langit seberapa? Langit pertama mengelilingi bumi, langit kedua mengelilingi langit yang kedua terus, yang ketiga mengelilingi langit yang kedua terus tambah besar. Sehingga kalau kita mau melihat bagaimana nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikatakan satu orang yang ada di dalam surganya Allah seminim-minimnya dapat kaplingan tanah sebesar bumi. Satu orang yang paling kecil, tipe hunian di surga yang paling kecil itu tipenya, luasnya tipe berapa? 21 berapa itu? Ibu-ibu apal tuh, udah 21, 36 apal dia. Pengen ngelihat brosur masalahnya, brosur lagi. Di surga tipe yang paling kecilnya sebesar bumi, bayangkan. Nah, kalau kehidupan di surga sama dengan kehidupan di bumi, ya kamu capek. Lah wong punya rumah jembatan 5 aja keder, kamu nyapunya gimana mau nyapu? Keder ngurusnya, apalagi sebesar bumi. Jumlahnya malaikat juga tidak ada yang tahu secara pasti kecuali Allah dan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti siapa? Para nabi-nabiullah, para wali-wali khusus, ini diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mengetahui jumlahnya malaikat yang tidak terhitung ini cukup kita ketahui secara ijmal namanya, secara garis besar, bahwa Allah punya hamba yang namanya malaikat yang jumlahnya banyak. Berapa banyaknya? Nggak ngerti. Karena memang kita nggak disuruh untuk tahu berapa jumlahnya. Adapun yang kita diperintah tahu secara terperinci, secara mendetail, dan disuruh tahu satu persatu, alhamdulillah, jumlahnya ada 10. Maka yang 10 ini disebutkan di dalam riwayat-riwayat yang sahih. Yang pertama namanya malaikat Jibril alaihissalam. Siapa Jibril? Pimpinan malaikat. Maka yang 10 ini adalah rois semua, ini pimpinan semua. Malaikat Jibril alaihissalam dikatakan malaikat yang terbesar di antara semua malaikat-malaikat yang lainnya, karena beliau adalah sebagai pimpinan para malaikat.
Apa tugasnya malaikat Jibril alaihissalam? Menyampaikan wahyu, menyampaikan berita kepada para rasul. Jadi rasul itu dan para nabi adalah seseorang yang kedatangan malaikat Jibril. Kalau belum kedatangan malaikat Jibril, belum disebut rasul, belum disebut nabi, karena yang membawa stempel kenabian itu adalah malaikat Jibril, atau yang membawa apa? SK pengangkatan gitu loh. Ini diangkat jadi nabi, mulai tugas jadi rasul, SK-nya yang bawa malaikat Jibril alaihissalam. Hingga nggak bisa mengada-ngada, nggak bisa. Kamu nggak bisa nyogok, nggak bisa pengen jadi rasul, bisa? Tolong saya pengen kedatangan malaikat Jibril biar saya dapat wahyu, nggak bisa. Lah yang paling aneh lagi orang-orang Syiah yang mengatakan, oh malaikat Jibril salah ngirim wahyu. Aneh lagi nih. Harusnya wahyu itu dikirim ke Sayyidina Ali radhiyallahu an, malah dikirim ke Nabi Muhammad. Ini salah ngirim wahyu. Yang harusnya jadi rasul adalah Sayyidina Ali. Ini gara-gara Jibril salah ngirim, akhirnya salah jadi rasul. Ini pikirannya, sowaknya luar biasa. Kalau begitu banyak kekeliruan. Malaikat berarti punya kesalahan, malaikat punya dosa, malaikat apa? Allah salah mengutus malaikat, Allah salah mengirim utusan. Ini rusak semua itu, paham begitu. Itu nggak boleh kita punya paham sebagaimana pahamnya orang-orang Syiah yang mengatakan ada malaikat yang salah ngirim wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail. Apa tugasnya? Mengantarkan rezeki. Maka malaikat Mikail ini yang bagian mengantar rezeki ke seluruh hambanya Allah. Malaikat apa dari antara manusia, hewan, semuanya yang butuh kepada rezeki, semuanya diantar rezekinya oleh malaikat Mikail. Termasuk ngatur hujan, termasuk ngatur air, kapan air akan keluar, kapan air gak akan. Ini kalau di dalam ceritanya dewa-dewa itu ada penjaga gunung, penjaga sungai, penjaga langit, penjaga. Ini kalau kita mengimani ya ini khusus ngurusin rezeki. Yang termasuk rezeki apa? Ya air, ya tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman. Di mana tanah yang subur, tanah yang tandus. Nah, makanya orang kalau mau nanam-nanam, mau pingin rezeki, wasilahnya kepada malaikat Mikail. Kalau orang Jawa siapa? Kalau orang Jawa siapa, Bu? Dewi Sri katanya. Ya, itu nama bis kali. Sriwijaya. Oh, Sunda siapa? Sri Poaci katanya. Lo tahu nggak? Iya, dengar. Kawannya Buya ya. Ini mitos-mitos yang keluar dari syariah agama Islam. Terus yang ketiga malaikat Israfil, yaitu yang tugasnya apa? Meniup sangkakala. Yang tugasnya dari mulai pertama diciptakan, tugasnya megang trompet.
tinggi, dipegang trompetnya, sampai sekarang masih megang trompet. Ya nggak pakai istirahat, nggak pakai dilap-lap dulu, apa iseng-iseng jalan-jalan sambil nunggu. Ntar kalau waktunya SMS ya WA ya, ntar saya balik ya, nggak ada. Udah di situ aja, dia nggak kemana-mana. Dikatakan, hah? Oh nggak doyan udah. Dikatakan malaikat Israfil itu tinggi besar luar biasa, kemudian wajahnya pucat, nggak pernah tersenyum, sama dengan malaikat Malik, Zabaniyah, sama dengan malaikat apa Israfil. Nah itu nanti sama, wajahnya nggak pernah senyum, cemberut, terus mukanya pucat. Kenapa? Merasa ketakutan setiap waktu. Kenapa? Sekali tiup mati semua. Ya, ini sama aja kayak megang tombol penghancur. Pokoknya asal tiup selesai semua manusia. Ini malaikat Israfil. Dalam riwayat malaikat Israfil ini juga pernah nyamperin kepada Nabi Muhammad SAW atas izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat Jibril yang gede begitu lagi duduk ngobrol sama Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba malaikat Israfil datang. Malaikat Jibril ketakutan. Rasulullah ngomong, Jibril kenapa? Kok kamu kelihatannya takut banget? Ini nggak ada hujan, nggak ada angin, Israfil turun, ada apa? Kata, ini jangan-jangan mau kiamat. Nggak taunya menyampaikan salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ada misi-misi yang khusus. Jadi ini menjadi malaikat inti, menjadi rois-roisnya juga para malaikat. Kemudian yang keempat malaikat Israil alaihis salam. Tugasnya apa? Mencabut nyawa. Ini sekarang lagi panen nih. Sibuk dia. Di sini banyak. Tapi keranda nggak turun-turun kan di atas itu? Awet. Oh baru naik, masya Allah. Oh tadi turun. Oh udah. Iya ini harus masya Allah. Udah dibawa udah. Ke Rangkas ya. Masya Allah. Mudah-mudahan husnul khatimah, diluaskan oleh Allah kuburnya, diterima amal ibadahnya. Malaikat Israil tugasnya nyabut nyawa. Nyawa siapa? Semuanya yang punya nyawa. Hingga nyawanya nyamuk juga yang nyabut malaikat Israil. Jadi kalau kamu kok namplek nyamuk, pek mati, Israil dari situ. Untung nggak kamu diambil sekalian. Untung nyamuknya doang diangkat. Nah, kalau repot kamu nggak ada diangkut sekalian apa? Makanya orang-orang Jawa sering bikin mitos, bahwa kalau matinya hari Sabtu nanti nyambung. Mati kok nyambung, malaikat Israil sewaktu-waktu turun. Malaikat itu diceritakan kalau melihat kita itu sama kayak melihat nasi di piring. Jadi kalau mau diambil segrepyok bisa begitu loh. Enggak harus repot jauh ke sono. Itu kalau malaikatnya segede kamu repot. Kalau malaikatnya segede itu, kalau lihat kita kayak lihat apa? Jadi nggak ada yang repot buat malaikat untuk mencabut nyawa. Tapi ada riwayat-riwayat, cerita-cerita yang mengatakan malaikat Israil ketika mau nyabut nyawa, dia
kesusahan mencabut nyawanya seseorang. Siapa? Ya ini orang-orang kayak kamu yang suka ngeyel ini maksudnya. Yang kalau didatengin orang suka debat maksudnya loh. Saya malaikat Israel. Mana buktinya? Mana surat tugasnya? Coba itu jangan ngaku-ngaku. Ini banyak orang-orang khusus yang Allah berikan demikian hingga terpaksa malaikat Israel kembali kepada Allah untuk melaporkan, ya Allah ini ada hamba ngeyel mau dicabut nyawanya nggak mau ya Allah, minta saya bawa surat tugas. Apa kata Allah? Ambilkan satu huruf yang ada di surga, tunjukkan kepada dia. Maka diambilkan huruf-huruf surga. Dia nggak tahu kayak apa hurufnya. Itu sama kayak surat tugas untuk para malaikat. Ketika diambil huruf tersebut, ditunjukkan kepada fulan, maka dengan senang hati fulan merelakan dirinya untuk dicabut nyawanya oleh malaikat Jibril, oleh malaikat Israil alaihissalam. Ada pula yang macam-macam kejadiannya, ini hanya orang-orang khusus yang nanti bisa menyikapi yang seperti itu. Terus yang berikutnya lagi ada namanya malaikat munkar dan nakir. Ini bagian apa nih? Tugasnya apa? Munkar nakir tugasnya apa? Bagian menjadi ini pagar bagus apa sih? Kalau orang manten itu ada apa namanya? Pagar kayu. Itu kalau perempuan, laki-laki pagar bagus. Ini yang nyambut tamu, pembuka tamu pertama. Kalau kamu mau masuk dunia baru, ini yang nyambutnya. Malaikat munkar dan nakir yang bagian nanyain, ente siapa? Nanti masuknya daerah mana kamu? Oh kamu sini, kamu sini. Ini yang mengkelompok-kelompokkan di antaranya malaikat munkar, nakir, yang akan bertanya kepada kita tentang diri kita, siapa, apakah kita muslim atau kafir. Ini yang bagian nanyanya ini. Jadi tiketnya untuk selamat ketika ketemu malaikat munkar nakir ya mukmin doang. Kalau mukmin selamat, kalau nggak mukmin nggak selamat. Malaikat munkar nakir nggak ngetes yang lain, nggak ngetesnya mukmin nggak, mukmin nah selamat. Kalau nggak mukmin bonyok aja langsung. Kadang yang mukmin masih digebukin juga. Ada riwayat-riwayat demikian. Makanya ada dulu diceritakan seorang wali ketemu dengan malaikat munkar nakir, tanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu, wa man nabiyuka, wa ma imamuka, wa man kiblatuka. Kata walinya, tar saya tanya dulu kamu. Ini malaikat tugasnya nanya malah ditanya. Saya dulu waktu ke dunia sebelum turun, saya disumpah oleh Allah, sumpah jabatan di alam arwah. Allah sudah nanyain saya, alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Saya sudah ditanya sama Allah. Saya nanya, kamu hadir nggak waktu itu? Nggak hadir, pantesan nanya lagi. Udah pulang. Kan repot ente ini. Kalau ente yang ngomong kok nggak kurang aja. Nih, jadi malaikat itu programnya apa? Programnya diprogram oleh Allah bertanya, bukan diprogram menjawab. Jadi kalau kamu ketemu malaikat, kamu tanyain, diem dia. Ini jawabnya apa? Programnya bukan program jawab, programnya nanya. Gitu. Jadi kamu kalau pengen beres, ketemu tanya dulu. Alah. Sebelum dia nanya, kamu tanya dulu. Kenal Buya nggak? Gitu tanya. Gua kawannya Buya gitu. Ya. Imam Masjid Al Muttaqin, Masya Allah.
barangkali ringan dikit maksudnya. Ini malaikat munkar nakir yang bagian bertanya kepada pendatang-pendatang baru di dalam alam kubur. Kemudian yang berikutnya raqib dan atid, bagian pencatatan kanan dan kiri. Raqib dan atid yang mencatat amal baik dan amal buruknya manusia. Jadi semua amal-amal itu nanti yang dicatat oleh malaikat, dikumpulkan oleh malaikat, dan setelah dikumpulkan nanti akan diserahkan kembali kepada manusia yang punya catatan tersebut. Jadi tulisan yang ditulis malaikat itu bukan membawa manfaat untuk Allah, bukan. Allah ciptakan malaikat raqib atid menulis catatan, gunanya catatannya nanti dipulangin lagi ke manusia, bukan catatannya nanti mau dibaca sama Allah bagian juri, nggak ada begitu. Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi, hingga Allah nggak butuh catatan tersebut. Nah, terus untuk apa tugas malaikat nyatat ini? Untuk manusia yang catatannya akan dikembalikan kepada manusia. Ketika manusia menerima catatan tersebut, catatannya bukan buku begini, bukan, tapi struk kayak kamu belanja di supermarket itu panjang, berkilo-kilo panjangnya. Kamu lihat satu persatu, ini kok cocok semua, ya Allah, nggak ada yang kelewat, ya Allah. Detik ini begini, detik berikutnya begini, terus satu detik demi detik berikutnya lirikan mata kamu ke sono kemari, lihat si janda itu, lihat gadis itu, semua tercatat semua, masya Allah, nggak ada yang kelewat, nggak ada, semuanya lengkap. Terus setelah malaikat raqib atid ada lagi malaikat Malik dan Ridwan. Malaikat Malik yang menjaga apa? Neraka. Pemimpinnya para malaikat penjaga neraka. Anak buahnya namanya siapa? Zabaniyah. Pemimpinnya namanya Malik. Berapa Zabaniyah jumlahnya? 19 orang, seperti yang ditulis dalam Al-Quran. Ada 19 orang malaikat penjaga neraka, maknanya anak buah dari malaikat Malik. Terus yang ke-10 malaikat Ridwan, yaitu yang menjaga, yang mengurus surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mudah-mudahan jadi kawan kita nanti, malaikat Ridwan, hingga kita akan jadi seseorang yang disambut oleh malaikat Ridwan nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus adapun dalil adanya malaikat yang 10 tersebut semuanya tertulis di dalam Al-Quran maupun hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula dalil tentang adanya jin dan adanya setan. Jadi ini bagian dari apa? Makhluk gaib. Apa gaib itu? Gaib, nggak kelihatan. Punya kamu gaib juga dong. Nggak kelihatan sih. Apa gaib? Gaib itu barangnya sudah diceritakan oleh Allah, tapi bendanya belum diperlihatkan oleh Allah. Terus barang gaib itu tidak bisa dideteksi. Kamu punya jantung? Punya? Pernah lihat? Gaib? Gaib nggak? Kamu punya otak nggak? Gaib nggak? Gaib nggak? Otak kamu gaib nggak?
Kenapa nggak gaib? Bisa kalau kita punya jantung bisa dibuktikan pakai apa? Detak jantung, coba pegang. Ada? Kalau nggak ada turunin lagi tuh, tugas lagi ntar mandiin langsung. Kita punya otak, apa buktinya? Kita bisa buktikan berpikir. Nah, Allah ada, buktinya apa? Alam raya. Berarti Allah gaib bukan? Bukan, karena bisa Kalau malaikat gaib, kamu nggak bisa buktiin malaikat. Coba kamu deteksi malaikat kanan kiri kamu, bisa nggak? Atau yang di dalam kubur kalau ada orang mati kasih mikrofon, bisa? Jadi semua yang gaib tidak bisa dideteksi. Kalau bisa dideteksi bukan gaib namanya. Ya, jadi malaikat dan jin itu juga dibuktikan dari berita-beritanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang wajib kita imani, adanya malaikat dan adanya jin. Maka makhluk Allah itu 3 yang kita imani: jin, malaikat, kemudian manusia. Ini yang mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita sambung yang akan datang bicara khabar berikutnya, yaitu iman kepada kitab suci yang diturunkan dari langit. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا أسرفنا لا لظى أشرفنا فاتوب توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي من رواتي واغفر لي والدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا ضاب كل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طاس صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.